Ada satu postingan video dari akun Instagram Riwayat Tahli. Ya, ini bisa lihat di gambar. Ini diberikan caption petilasan Prabu Kuncung Putih di puncak Gunung Sanghyang Sirah Ujung Kulon Banten. Ini kalau kita lihat gambarnya, orang melakukan ritual. Ini di depannya batu besar dibungkus dengan kain warnanya merah putih ya. Mungkin supaya kelihatan kalau yang seperti ini yang melakukan adalah orang yang NKRI banget ya. Ya, mereka melakukan ritual di hadapan batu, baca-baca solawat ya. Coba kita lihat videonya. Ini kalau kita lihat, ini kiai-kiai kayaknya ya. Ada yang pakai surban, ya pakai kopiah. Ini ritual apa ini? Salamun alaik ya Rasul, salamun alaik ya Habib, salam. Coba kita baca komentar di video ya. Komentarnya ini ini bahasa Sunda, nggak ngerti ini ya. Ini termasuk syirik nggak ya? Ini nggak tahu apa maksudnya ritual mereka yang seperti ini ya. Kalau mereka memiliki i'tiqad bahwa batu itu memiliki kekuatan yang gaib ya, bisa mengabulkan doa mereka, ya jatuh ke kesyirikan ya. Ya, tapi yang jelas ya mereka, apalagi kalau tidak memiliki keyakinan batu ini memiliki kekuatan yang gaib ya. Ini bahasanya Sunda sih nggak ngerti ya. Itu apa yang dibungkus ya? Ini bertanya dengan nada lembut, apa yang dibungkus ini? Nangka kayaknya. Peyem, sampo. Ya Allah, ini alhamdulillah masih normal dalam agama. Hanya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta doa ya, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memang harus seperti itu ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan idza sa'ala fas'alillah fa idza sta'anta fasta'in billah ya. Jadi kalau kalian mohon kepada Allah, kalian minta perlindungan ya, minta pertolongan ya, minta pertolongan sama Allah, bukan batu ya. Ini kok batu ya. Islam itu akal dan pikirannya sehat. Pasti agamanu. Aduh, ada-ada aja ya. Dan ternyata kalau kami melihat video ini ada versi parodinya ya, sudah dibuat parodi sama ada orang yang buat parodi ya. Ini dikasih judul Islam kultural selalu punya inovasi. Coba kita lihat videonya. Ada-ada aja nih sering ngidam. Ngidam tuh minta jadi anggota dewan kayak biar jadi hartawan. Ngidam kok minta buah ciplukan. Itu kan buah langka. Kalau nggak dapat, saya jadi buah bibir mertua. Hah. Suara apaan tuh? Loh, kok banyak orang? Nah, Pak, kok pada ngomong sama batu sih? Ngomong sama batu. Loh. Kok batu disebut badrun? Kok disebut bulan purnama? Hei, kok batu disebut cahaya? Pak, ini batu Pak, kok disebut cahaya? Nurun Fokon maksudnya gimana nih Pak? Ya Nabi, salamun alaik. Allahu Akbar. Ada Nabi batu guys. Ini pasti nabinya khusus untuk orang-orang Malang. Batu Malang.
Nabi suka kerja timbang nggak ya? Ini akun ini memang banyak sekali ya membuat parodi-parodi ya. Ada parodi Habib, ya parodi ya, ibadah-ibadah yang aneh dan nyeleneh lah ya. Memang ini aneh nyeleneh ya. Ibadah apa yang semacam ini ya? Mereka baca-baca solawat, apa solawat kan yang seperti itu kan namanya kan? Baca solawat di depan batu, batu dibungkus kain. Ini apa maksudnya coba ya? Dan kemarin ini pernah viral video orang yang melakukan ritual mereka tawaf di puncak Gunung Lawu. Viral, puncak Gunung Lawu dikunjungi para pendaki yang memakai baju putih semuanya dan terlihat mengelilingi monumen puncak Gunung Lawu. Aduh, ini lagi tawaf kah? Pengalaman saya waktu ke Gunung Lawu juga sama. Dulu pernah ketemu rombongan anak-anak pesantren gitu dan guru-gurunya. Tapi ndak yang kayak gini juga. Aduh, ajaran apa lagi ini? Kok semakin jauh dari Al-Quran dan hadis? Astagfirullahaladzim. Itu ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Ya, beribadah di hadapan batu besar. Batunya dibungkus dengan kain. Ya, kemudian dipuji-puji, dipuja-puja. Anta syamsun, anta badrun. Ya. Kemudian ada lagi yang beribadah tawaf di puncak Gunung Lawu. Itu tuntunan dari mana? Tuntunan dari mana? Ya. Itu pasti memiliki i'tiqad terhadap batu tersebut. Bahwa batu tersebut memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan. Kalau tidak menganggap batu itu memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, tentu nggak akan diperlakukan seperti itu batunya. Ya tentu akan dibiarkan saja. Ya. Adanya mereka membungkus batu tersebut dengan kain, ya, kemudian diadakan ritual-ritual di sana, artinya mereka memuliakan batu tersebut, dan itu bentuk kesyirikan, jelas bentuk kesyirikan. Ya. Hajar Aswad saja, Hajar Aswad, ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an tawaf di Ka'bah, ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya, inni uqabbiluka wa a'lamu annaka hajarun. Ya. Aku menciummu dan aku tahu sesungguhnya engkau itu cuma batu. Itu Hajar Aswad loh ya. Ya. Kata Umar bin Khattab, aku menciummu dan aku tahu engkau itu cuma batu. Ya. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku nggak akan menciummu. Itu Hajar Aswad. Lah ini batu apa itu? Ya, kok dimuliakan sedemikian rupa? Coba, ya, kok pintar sekali membuat syariat-syariat baru. Pintar sekali. Ya. Kita ini sebenarnya bodoh. Seandainya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang syariat Islam, kita nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW syariat yang banyak, yang seandainya kita mau melakukan semuanya, kita nggak akan sanggup, waktu kita nggak akan cukup. Lah kok kita membuat ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kita ini nggak akan sanggup mengamalkan semua yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari bangun tidur, ya, bangun tidur kita baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya. Kemudian kita pergi ke kamar mandi. Ya, masuk kamar mandi kita baca doa. Di dalam kamar mandi kita memakai adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Masuknya dengan kaki kiri. Ya. Kemudian di dalam berusaha untuk tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Ya. Kemudian keluar kaki kanan, baca doa. Ya, kemudian berwudu. Kalau bangunnya malam, yang sudah jelas diajarkan ya, bangunnya malam sepertiga malam, ada sholat tahajud, kemudian ada sholat witir, kemudian masuk subuh setelah azan qobliyah subuh. Ya. Itu pun ada yang terlewatkan tadi, kita menjawab azan. Setelah azan kita berdoa, sholat qobliyah subuh di rumah, berjalan menuju masjid, ya. Kemudian sepanjang perjalanan kita bisa berzikir, ya. Kemudian di masjid kalau masih kebagian waktu sholat tahiyatul masjid,
Kemudian sholat subuh. Setelah subuh kita dianjurkan untuk iktikaf di masjid sampai terbit matahari. Di sana kita bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal hadis, menghafal Al-Quran, bisa mempelajari Al-Quran. Ya. Setelah itu kita matahari terbit agak tinggi, kita sholat syuruk, ditambah duha, dimaksimalkan. Kita nggak akan sanggup sudah, nggak akan sanggup. Ya, kemudian ya sebentar masuk zuhur. Ya, dan itu pun kita melewati waktu-waktu itu. Ya, kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Masuk waktu zuhur, ada sholat qobliyah. Kalau di masjid, sholat tahiyatul masjid, qobliyah, sholat zuhur, zikir, sholat ba'diyah. Ya, ditambah lagi zikir-zikir yang banyak. Ya, ada zikir-zikir yang kata Nabi Muhammad SAW, khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Ya, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Coba, kita nggak akan sanggup mengamalkan semuanya. Lah ini kok malah membuat amaliyah-amaliyah baru. Coba, apakah kita lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW? Ya, bahkan sampai ada orang-orang itu yang berzikir, ya, zikirnya itu sampai zikir ajaran dari siapa yang seperti itu? Zikir sampai kesurupan seperti itu. Ya. Zikir itu membuat kita tenang, bukan membuat kita malah kesurupan. Ya. Ini zikir malah membuat kesurupan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kok pintar sekali membuat syariat-syariat baru. Kita ini ya seandainya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang syariat Islam, kita itu nggak akan bisa membedakan bagaimana membersihkan kotoran mata, kotoran telinga, kotoran hidung. Meskipun sama-sama kotoran, antara kotoran yang keluar dari kemaluan dengan kotoran yang keluar dari telinga, hidung, mata, itu berbeda hukumnya. Padahal sama-sama kotoran. Sama-sama jijik kita dengan kotoran itu. Ya, kita bersihkan kotoran itu. Ya. Kalau tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita nggak akan ngerti bagaimana cara membersihkan kotoran yang keluar dari hidung berupa lendir dengan kotoran yang keluar dari lubang kemaluan kita, meskipun sama-sama lendir. Coba, kita nggak akan tahu cara membersihkannya. Kita nggak akan tahu bagaimana bersuci dari kotoran tersebut seandainya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sudah diajarkan dan syariat yang diajarkan sudah banyak. Kita sudah jelas nggak mampu mengamalkan semuanya. Lah kok malah membuat syariat-syariat yang baru. Ya, bukan kita bertakwa semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bukan kita bertakwa semampunya, malah kita membuat syariat-syariat baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk mengajarkan kepada kita ya, syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, itu. Ini malah merasa lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mengajarkan, kita membuat ajaran baru. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah.